Sejumlah relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, hari ini, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Dalam aksi hari ini, pendukung Ganjar Mahfud akan menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai penuh kecurangan. Jadi besok itu jam 10 waktu Indonesia Barat akan turun ke Patung Kuda kemudian long march ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan Anda geruduk Bawaslu, kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Burhan mengklaim bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024. Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya. Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil pemilu tak digubris oleh Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar yakni Alam karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh di urutan pertama. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang.
Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam, menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Hasil realcount KPU sementara menunjukkan bahwa suara paslon 03 Ganjar Mahfud tak unggul di Soraya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arya Bima mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengaku perolehan suara untuk legislatif PDIP di Solo Raya sudah di atas 50%, kemudian di Boyolali di atas 60%. Namun justru suara Ganjar di Kota Solo tidak lebih dari 50%. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di Media Center TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih Ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan Ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Sebab ia mengaku tidak menjadwalkan kampanye Ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun kini justru tak ada satupun kota ataupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh Ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang di luar kemampuan TPN Ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditebak sejak awal. Menurutnya, dengan cara apapun, tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 02. Sementara itu, menurut hasil rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat, di kawasan Solo Raya, pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sekira 34 hingga 49%. Sementara di Bali, menurut rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20:02 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 51,96%, Ganjar Mahfud memperoleh 45,95% di bawah Prabowo Gibran yang mendapat suara 50,69%. Sejumlah relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, hari ini, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Dalam aksi hari ini,
pendukung Ganjar Mahfud akan menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai penuh kecurangan. Jadi besok itu jam 10 waktu Indonesia Barat akan turun ke Patung Kuda kemudian long march ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan Anda geruduk Bawaslu, kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Burhan mengklaim bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024. Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya. Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil pemilu tak digubris oleh Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya, hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar yakni Alam karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh di urutan pertama. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024.
Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Hasil realkan KPU sementara menunjukkan bahwa suara paslon 03 Ganjar Mahfud tak unggul di Soloraya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arya Bima mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengaku perolehan suara untuk legislatif PDIP di Soloraya sudah di atas 50%, kemudian di Boyolali di atas 60%. Namun justru suara Ganjar di Kota Solo tidak lebih dari 50%. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di Media Center TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih Ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan Ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Sebab ia mengaku tidak menjadwalkan kampanye Ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun kini justru tak ada satupun kota ataupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh Ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang di luar kemampuan TPN Ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditebak sejak awal. Menurutnya, dengan cara apapun, tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 02. Sementara itu, menurut hasil rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat, di kawasan Soloraya pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sekira 34 hingga 49%. Sementara di Bali, menurut rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20:02 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 51,96%, Ganjar Mahfud memperoleh 45,95% di bawah Prabowo Gibran yang mendapat suara 50,69%. Sejumlah relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, hari ini, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Dalam aksi hari ini, pendukung Ganjar Mahfud akan menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai penuh kecurangan. Jadi besok itu jam 10 waktu Indonesia Barat akan turun ke Patung Kuda kemudian long march ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan Anda geruduk Bawaslu, kata Ketua Umum Kombas GP,
Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Burhan mengklaim bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024. Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya. Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil pemilu tak digubris oleh Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar yakni Alam karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh di urutan pertama. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam, menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja.
Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Hasil realcount KPU sementara menunjukkan bahwa suara paslon 03 Ganjar Mahfud tak unggul di Soloraya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arya Bima mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengaku perolehan suara untuk legislatif PDIP di Soloraya sudah di atas 50%, kemudian di Boyolali di atas 60%. Namun justru suara Ganjar di Kota Solo tidak lebih dari 50%. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di Media Center TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih Ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan Ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Sebab ia mengaku tidak menjadwalkan kampanye Ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun kini justru tak ada satupun kota ataupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh Ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang di luar kemampuan TPN Ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditebak sejak awal. Menurutnya, dengan cara apapun, tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 02. Sementara itu, menurut hasil rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat, di kawasan Soloraya, pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sekira 34 hingga 49%. Sementara di Bali, menurut rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20:02 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 51,96%, Ganjar Mahfud memperoleh 45,95% di bawah Prabowo Gibran yang mendapat suara 50,69%. Sejumlah relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, hari ini, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Dalam aksi hari ini, pendukung Ganjar Mahfud akan menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai penuh kecurangan. Jadi besok itu jam 10 waktu Indonesia Barat akan turun ke Patung Kuda kemudian long march ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan Anda geruduk Bawaslu, kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Burhan mengklaim bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024. Lantaran menurutnya,
terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya. Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil pemilu tak digubris oleh Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya, hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar yakni Alam karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh di urutan pertama. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh.
sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Hasil real count KPU sementara menunjukkan bahwa suara paslon 03 Ganjar Mahfud tak unggul di Soloraya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arya Bima mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengaku perolehan suara untuk legislatif PDIP di Soloraya sudah di atas 50%, kemudian di Boyolali di atas 60%. Namun justru suara Ganjar di Kota Solo tidak lebih dari 50%. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di Media Center TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih Ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan Ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Sebab ia mengaku tidak menjadwalkan kampanye Ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun kini justru tak ada satupun kota ataupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh Ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang di luar kemampuan TPN Ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditebak sejak awal. Menurutnya, dengan cara apapun, tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 02. Sementara itu, menurut hasil rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat, di kawasan Soloraya, pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sekira 34 hingga 49%. Sementara di Bali, menurut rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20:02 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 51,96%, Ganjar Mahfud memperoleh 45,95% di bawah Prabowo Gibran yang mendapat suara 50,69%. Sejumlah relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, hari ini, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Dalam aksi hari ini, pendukung Ganjar Mahfud akan menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai penuh kecurangan. Jadi besok itu jam 10 waktu Indonesia Barat akan turun ke Patung Kuda kemudian long march ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan Anda geruduk Bawaslu, kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Burhan mengklaim bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024. Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya. Kata Haposan,
bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil pemilu tak digubris oleh Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya, hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar, yakni Alam, karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh di urutan pertama. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh.
ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Hasil realkan KPU sementara menunjukkan bahwa suara paslon 03 Ganjar Mahfud tak unggul di Seloraya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arya Bima mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengaku perolehan suara untuk legislatif PDIP di Seloraya sudah di atas 50%, kemudian di Boyolali di atas 60%. Namun justru suara Ganjar di Kota Solo tidak lebih dari 50%. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di Media Center TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih Ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan Ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Sebab ia mengaku tidak menjadwalkan kampanye Ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun kini justru tak ada satupun kota ataupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh Ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang di luar kemampuan TPN Ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditebak sejak awal. Menurutnya, dengan cara apapun, tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 02. Sementara itu, menurut hasil rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat, di kawasan Seloraya, pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sekira 34 hingga 49%. Sementara di Bali, menurut rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20:02 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 51,96%, Ganjar Mahfud memperoleh 45,95% di bawah Prabowo Gibran yang mendapat suara 50,69%. Sejumlah relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, hari ini, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Dalam aksi hari ini, pendukung Ganjar Mahfud akan menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai penuh kecurangan. Jadi besok itu jam 10 waktu Indonesia Barat akan turun ke Patung Kuda kemudian long march ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan Anda geruduk Bawaslu, kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Burhan mengklaim bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024. Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya. Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil pemilu tak digubris oleh Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng.
Pasalnya, hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkunjung ke rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar, yakni Alam, karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh di urutan pertama. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari
saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Hasil realkan KPU sementara menunjukkan bahwa suara paslon 03 Ganjar Mahfud tak unggul di Soloraya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arya Bima mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengaku perolehan suara untuk legislatif PDIP di Soloraya sudah di atas 50%, kemudian di Boyolali di atas 60%. Namun justru suara Ganjar di Kota Solo tidak lebih dari 50%. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di Media Center TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih Ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan Ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Sebab ia mengaku tidak menjadwalkan kampanye Ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun kini justru tak ada satupun kota ataupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh Ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang di luar kemampuan TPN Ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditebak sejak awal. Menurutnya, dengan cara apapun, tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 02. Sementara itu, menurut hasil rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat, di kawasan Soloraya, pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sekira 34 hingga 49%. Sementara di Bali, menurut rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20:02 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 51,96%, Ganjar Mahfud memperoleh 45,95% di bawah Prabowo Gibran yang mendapat suara 50,69%. Sejumlah relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, hari ini, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Dalam aksi hari ini, pendukung Ganjar Mahfud akan menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai penuh kecurangan. Jadi besok itu jam 10 waktu Indonesia Barat akan turun ke Patung Kuda kemudian long march ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar, silahkan bawa pasukan Anda geruduk Bawaslu, kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Burhan mengklaim bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024. Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya. Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil pemilu tak digubris oleh Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei.
Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkunjung ke rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar, yakni Alam, karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain, untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh di urutan pertama. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam, menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari
di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Hasil realkan KPU sementara menunjukkan bahwa suara paslon 03 Ganjar Mahfud tak unggul di Soloraya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arya Bima mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengaku perolehan suara untuk legislatif PDIP di Soloraya sudah di atas 50%, kemudian di Boyolali di atas 60%. Namun justru suara Ganjar di Kota Solo tidak lebih dari 50%. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di Media Center TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih Ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan Ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Sebab ia mengaku tidak menjadwalkan kampanye Ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun kini justru tak ada satupun kota ataupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh Ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang di luar kemampuan TPN Ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditebak sejak awal. Menurutnya, dengan cara apapun, tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 02. Sementara itu, menurut hasil rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat, di kawasan Soloraya, pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sekira 34 hingga 49%. Sementara di Bali, menurut rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20:02 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 51,96%, Ganjar Mahfud memperoleh 45,95% di bawah Prabowo Gibran yang mendapat suara 50,69%. Sejumlah relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, hari ini, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Dalam aksi hari ini, pendukung Ganjar Mahfud akan menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai penuh kecurangan. Jadi besok itu jam 10 waktu Indonesia Barat akan turun ke Patung Kuda kemudian long march ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan Anda geruduk Bawaslu, kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Burhan mengklaim bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024. Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya. Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil pemilu tak digubris oleh Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya, hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang
dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar, yakni Alam, karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh di urutan pertama. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang
saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan. Hasil realkan KPU sementara menunjukkan bahwa suara paslon 03 Ganjar Mahfud tak unggul di Soloraya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arya Bima mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengaku perolehan suara untuk legislatif PDIP di Soloraya sudah di atas 50%, kemudian di Boyolali di atas 60%. Namun justru suara Ganjar di Kota Solo tidak lebih dari 50%. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di Media Center TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih Ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan Ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Sebab ia mengaku tidak menjadwalkan kampanye Ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun kini justru tak ada satupun kota ataupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh Ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang di luar kemampuan TPN Ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditebak sejak awal. Menurutnya, dengan cara apapun, tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 02. Sementara itu, menurut hasil rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat, di kawasan Soloraya, pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sekira 34 hingga 49%. Sementara di Bali, menurut rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20:02 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 51,96%, Ganjar Mahfud memperoleh 45,95% di bawah Prabowo Gibran yang mendapat suara 50,69%. Sejumlah relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, hari ini, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Dalam aksi hari ini, pendukung Ganjar Mahfud akan menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai penuh kecurangan. Jadi besok itu jam 10 waktu Indonesia Barat akan turun ke Patung Kuda kemudian long march ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan Anda geruduk Bawaslu, kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Burhan mengklaim bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024. Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya. Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil pemilu tak digubris oleh Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar, yakni Alam, karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain, untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh di urutan pertama. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam, menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan.
Hasil realkan KPU sementara menunjukkan bahwa suara paslon 03 Ganjar Mahfud tak unggul di Seloraya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arya Bima mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengaku perolehan suara untuk legislatif PDIP di Seloraya sudah di atas 50%, kemudian di Boyolali di atas 60%. Namun justru suara Ganjar di Kota Solo tidak lebih dari 50%. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di Media Center TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih Ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan Ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Sebab ia mengaku tidak menjadwalkan kampanye Ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun kini justru tak ada satupun kota ataupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh Ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang di luar kemampuan TPN Ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditebak sejak awal. Menurutnya, dengan cara apapun, tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 02. Sementara itu, menurut hasil rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat, di kawasan Seloraya, pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sekira 34 hingga 49%. Sementara di Bali, menurut rekapitulasi KPU pada Jumat pukul 20:02 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 51,96%, Ganjar Mahfud memperoleh 45,95% di bawah Prabowo Gibran yang mendapat suara 50,69%. Sejumlah relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, hari ini, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Dalam aksi hari ini, pendukung Ganjar Mahfud akan menyuarakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai penuh kecurangan. Jadi besok itu jam 10 waktu Indonesia Barat akan turun ke Patung Kuda kemudian long march ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan Anda geruduk Bawaslu, kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Burhan mengklaim bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024. Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya. Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil pemilu tak digubris oleh Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas.
Bersama sang istri, Capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar, yakni Alam, karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain, untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh di urutan pertama. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam, menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan